Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamdani. Sebelum saya memulai, saya ingin menyapa dulu. Selamat siang Pak Agustinus. Selamat siang Pak. Ketemu lagi. Iya. Wah, saya belum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Belum sempat ke Lampung saya Pak. Padahal wis tak enten-enteni Pak. Udah saya buatkan ya Pak. Buatkan apa Pak? Gebuk Pak. Oh, ya, siap. Ya. Selamat siang Budara. Siang Bapak. Terima kasih sudah bersedia bergabung di sini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai sesi kita pada siang hari ini dengan salam. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gimana masih semangat? Masih semangat ya. Ini kalau teman-teman asisten masih semangat semua ini, tapi bapak-bapak, ibu-ibu peserta kayaknya masih ada yang menghilang ini. Ngantuk Pak. Mudah-mudahan masih semangat. Siang ini materinya sangat menarik. Ini Pak Agustinus ini sangat lucu ini Pak. Kami biasa bermain dulu, jadi mudah-mudahan materi kita hari ini atau siang ini akan sangat menarik. Sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa tema kita sesi ini adalah membangun kelompok peternak yang solid. Ya, tadi pagi kami sudah menyampaikan bahwa siang ini kita sampai pada materi tentang kelompok, ya, khususnya bagaimana membangun kelompok. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang anggota kelompok ataupun pengurus kelompok, nah, ini penting sekali ya bagaimana supaya kelompoknya tetap solid. Bagi Bapak Ibu pendamping kelompok juga penting supaya kelompok dampingannya solid dan bisa maju. Nah, ini salah satu contoh kelompok yang menurut saya sudah cukup maju ya dan cukup terkenal ini, yaitu KPT Maju Sejahtera. Ini tamunya udah banyak. Barangkali pekerjaan utama sekarang Pak Agus itu adalah menerima tamu. Betul Pak. Baik pejabat maupun orang-orang dari perusahaan dan sebagainya. Nah, namun demikian saya kira enjoy ya Pak Agus ya dengan profesi yang baru. Ya. Di Pak, di nyaman-nyaman ke Pak. Alhamdulillah baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Agus untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Agus. Siap Pak. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya perkenalkan diri saya pengen tahu sebetulnya dari teman-teman ini kok pada enggak muncul di layar saya, apa laptop saya yang rusak apa gimana kan gitu. Ya. Nah, ini muncul ini. 1, 2. Muncul lagi. Oke. Wis dadi roh ngono lho sing melu ki melu tenan apa turu. Sambil masak Pak, soalnya ada yang kerja juga di kandang. Oh iya. Oke. Santai saja kalau sama saya nggak usah. Jangan ada mau kenalan. Oh iya, sebelum saya memperkenalkan diri saya mau tanya juga sama panitia ini Pak. Mas Hamdani, panitia ya. Kenapa kok saya ditaruh di jam-jam yang ngantuk ini Mas? Halo Mas Hamdani. Soalnya kami percaya kapasitas Pak Agus untuk menghidupkan suasana. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Agustinus. Tadi sudah beberapa kali disebut dan mungkin nanti kalau ketemu wajah saya seperti ini, ya ini satu-satunya di Indonesia, tidak ada yang lain. Cuman saya sendiri. Saya tidak punya kembaran, Pak. Yakin itu. Kemudian saya dilahirkan pada tanggal 18 Agustus, makanya saya dikasih nama Agus. Bukan Pak Rebo yang lahirnya hari Kamis, bukan. Baik,
Bapak Ibu sekalian, di sini saya membawa asisten. Waduh, asisten. Mbak Dara, ini Mbak Dara dari IASIB yang spesial untuk saya. Nanti saya persiapkan khusus untuk jenengan-jenengan semua. Kalau saya mentok, loh kok ketawa Mbak E? Kalau saya mentok di pertanyaan-pertanyaan, nanti asisten saya malah yang bekerja, jadi bukan saya. Gitu ya? Oke? Baik. Topik yang diberikan pada saya hari ini adalah bagaimana membangun serta memelihara kelompok dan koperasi peternak. Oke, Mas. Langsung aja, Mas, masuk ke materi. Oke. Namun karena di KPT Maju Sejahtera berbentuk koperasi produksi ternak, dalam hal ini adalah pembiakan sapi, jadi saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana koperasi kami atau kelompok kami ini hingga saat ini ya masih melakukan pembiakan sapi Brahman ya sampai sekarang ini loh, dari tahun 2017. Kalau awalnya kami di sapi PO itu mulai dari tahun 2002 lah kalau tidak salah, itu sudah mulai. Baik, selanjutnya Mas. Oke, jadi untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam membayangkan bagaimana bisnis yang kami jalankan ini ya di pembiakan sapi, ini sampai akan saya putarkan sebuah video ya untuk menjadi gambaran pembiakan sapi di KPT Maju Sejahtera. Putarkan Mas, biar nonton dulu, biar semangat, sambil senyum-senyum. Mbak E senyum. Tarik, sis, semongko. Ini kok nggak ada suaranya apa gimana? Suaranya belum keluar, Pak. Sebentar, Pak. Ini takut sama Pak Agus tadi. Sekarang ini, sekitar 90% sapi di Indonesia dimiliki peternakan rakyat atau peternakan skala rumah tangga, namun hanya memenuhi sekitar 45% konsumsi daging sapi di Indonesia. Umumnya, keluarga petani hanya memiliki 1-5 ekor sapi yang dijadikan sebagai tabungan. Pada umumnya mereka menjual sapinya saat merasa butuh uang, misalnya untuk menyekolahkan anak atau hendak mengadakan hajatan. Sedangkan upaya mengembangbiakan sapi secara komersial dengan skala lebih besar jarang dikaji. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah Indonesia meningkatkan populasi indukan sapi, Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding Program atau IACCB bersama mitranya mengkaji penerapan pembiakan sapi skala komersial dengan sistem tebang angkut atau cut and carry. Mitra-mitra tersebut antara lain Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera atau KPTMS di Lampung Selatan, Lampung, dan P4S Karya Baru Mandiri di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka terdiri dari peternak yang telah mengorganisir diri dan mengupayakan pembiakan sapi Brahman Cross atau sapi BX secara komunal. Ide dasarnya adalah untuk memperlakukan ternak sebagai bisnis utama dan bukan lagi sebagai tabungan. Pendekatan komersial pada pembiakan sapi seperti ini membutuhkan perhatian khusus agar bisa memaksimalkan potensi setiap sapi yang dipelihara
dan menentukan waktu yang paling tepat dalam menjual anakan untuk menghasilkan keuntungan. Selain mengembangkan usaha mereka sendiri, para peternak juga mengembangkan berbagai potensi kerjasama dengan masyarakat sekitar, misalnya dalam pengadaan rumput maupun pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber pakan sapi yang murah. Dalam beternak emang kunci utama adalah di pakan. Kalau kita bicara 10 ekor, minimal kita harus memiliki 0,5 hektar lahan hijauan dengan jenis rumputnya king grass. Sekarang ada sistem bermitra, ada sistem sewa lahan yang nantinya kita bisa potong bawa pulang, dan pemberian pakan kita memenuhi kebutuhan gizi ternak tersebut. Kebetulan alhamdulillah kami di sekitaran wilayah kami Kecamatan Kumah ini yang namanya petani budidaya jagung manis itu tidak pernah putus sepanjang masa. Dia suruh ambil gratis, Pak, karena memang itu akan ada kos biaya apabila tidak kita ambil, karena mereka mau buka baru lagi harus tebang, ada tenaga yang mereka perlukan dan ada biaya yang mereka akan keluarkan. Jadi ada sekitar 20 hektar itu mitra-mitra kita yang kita ambil dan itu kontinu. Siap selalu setiap saat kita ambil secara gratis, hanya ada ongkos mobil, biaya bensin dan tenaga, itu aja. Sebetulnya untuk pengembangbiakan sapi BX, peternak bisa memilih sebagai salah satu alternatif. Salah satu alternatif untuk mengembangbiakan sapi BX. Biar peternak juga tahu tidak hanya sapi-sapi lokal saja yang ada di Indonesia. Kalau pemberian pakan dan pemeliharaannya baik, jenis sapi BX ini bisa berkembang biak. Sapi jenis BX punya keunggulan, dia dapat pertumbuhan yang optimal sehingga efisien dalam segi pemeliharaan. Beberapa mitra IACCB membuktikan bahwa pembiakan sapi skala bisnis bisa dilakukan oleh para peternak rakyat. Dengan memberikan pakan berkualitas dan memenuhi kebutuhan harian sapi, produktivitas pembiakan sapi berjalan sangat baik. Jumlah sapi bertambah secara signifikan. Peternak sudah mampu memasarkan sapi-sapi hasil pembiakan dan memperoleh keuntungan yang baik. Mereka juga mulai bisa mendapatkan dukungan finansial dari berbagai lembaga keuangan. Awal kita bermitra dengan IACCB itu totalnya 108 ekor. 100 indukan, 5 ekor pejantan, dan plus 3 pedet bonus. Kurang lebih 3 tahun berjalan. Total populasinya di angka 215 ekoran. Dan kita udah pernah lelang 2 kali. Yang sempat kita lelang ada 87 ekor. Di kelahiran kedua kita sempat lelang di angka 82 ekor. Dengan nilai yang sangat fantastik, kurang lebih 1,7 miliar. Dan ini udah kelahiran ketiga, saat ini baru sekitar 60 ekor. Kita kedatangan sapi-sapi ini dalam kondisi bunting. Nah, beberapa bulan kemudian lahir, alhamdulillah lahir dengan selamat semua. Dan kita mampu mengejar di usia 3 bulan harus kita sapi. Kemudian dari hasil penilaian tim IACCB dan kawan-kawan bahwa tingkat kebuntingan kita memenuhi standar, kemudian interval kelahiran kita memenuhi standar, dan ADG kita berada pada titik yang aman. Kalau yang dengan anakan itu 0,4. 0,4 itu sama dengan 4 on, Pak. Jadi kalau kita kali harga timbang bobot sapi sekarang itu sekitar 52.000 per kilo. Jadi kalau kita dapat 4 on, berarti 52 kali 4 on itu sekitar 20.000 per hari. Dengan ransum pakan berbagai komposisi, kita tertinggi harga pakan kita di sini 5.000. Artinya ada 15.000 keuntungan. Potensi yang dimiliki para peternak di Indonesia, terutama dalam pengembangbiakan sapi secara komersial, adalah mereka punya keterampilan yang luar biasa dalam pembiakan maupun penggemukan sapi. Mereka juga punya keahlian dalam melakukan kerjasama dengan anggotanya, dengan peternak. Mereka juga punya potensi memiliki kandang, pakan, dan lahan yang bisa dipakai untuk menyediakan hijauan. Dari sisi dukungan finansial, memang perbankan tetap mendukung, ya, dalam arti memang bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk modal kerja dalam rangka pembiakan itu saat ini sangat siap untuk mendukung sebenarnya.
pembiayaan di luar dari perbankan pun itu sudah ada kerjasama di mana Dinas Koperasi sudah membentuk suatu lembaga pembiayaan bersama dalam rangka membiayai peternak-peternak sapi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pembiakan sapi BX oleh para peternak rakyat menghasilkan parameter kelayakan bisnis sebagai berikut. Rata-rata biaya pemeliharaan harian sapi indukan di bawah Rp14.000 per ekor. Sementara, biaya pemeliharaan harian anakan sapi di bawah Rp11.000. Angka-angka tersebut tergolong murah dan efisien. Dengan rata-rata biaya pemeliharaan tersebut, biaya produksi pengembangbiakan sapi oleh peternak rakyat antara 2,5 sampai 15% lebih murah dibandingkan harga sapi bakalan impor dari Australia. Selain keuntungan finansial yang lebih besar, berikut ini beberapa capaian kelompok-kelompok peternak rakyat yang membiarkan sapi Brahman Cross di tanah air. Beberapa kelompok menjadi lokasi pelatihan untuk peternak lokal dari seluruh Indonesia. Ada yang mampu menjual sapi ke kelompok tani lain hingga luar daerah. Muncul kesempatan bagi petani lain untuk menanam rumput yang dijual kepada peternak dan koperasi sebagai pakan sapi. Ada yang berhasil memasarkan karya para perempuan berupa produk berbasis sapi ke luar kota. Beberapa kelompok dipercaya perusahaan penggemukan atau feedlot untuk kerjasama. Perusahaan feedlot menitipkan sapi untuk dipelihara dan dibiarkan petani dengan sistem bagi hasil. Umumnya mereka menjadi contoh dalam model kemitraan pengadaan rumput atau pakan sapi. PT Juang Jaya Abdi Alam utamanya bergerak di feedlot dan agriculture. Jadi kita meminjamkan indukan yang sudah bunting, lalu oleh peternak indukan tersebut akan dipelihara sampai melahirkan. Sebelum melakukan kerjasama, kita berusaha mengenali dan memahami serta memastikan bahwasanya rekan-rekan yang kita ajak kerjasama atau mitra yang kita ajak kerjasama itu benar-benar cinta sama sapi dan tertarik untuk berusaha di bidang peternakan. Pembiakan sapi merupakan mempunyai prospek yang besar karena Indonesia sangat kaya akan sumber-sumber pakan dan beberapa wilayah masih memungkinkan untuk perluasan atau ekspansi dari pembiakan sapi ini. Industri peternakan sapi akan mengalami kesulitan kalau kita tidak punya pembiakan. Karena penggemukan itu asalnya dari sapi-sapi hasil pembiakan. Sapi yang paling banyak itu di rakyat. Kalau kita konsen, peternak kita berikan modal yang dengan bunga yang rendah, langsung kita buka keran-keran kemitraan pada peternak, saya yakin swasembada pangan kita nggak perlu nunggu 2024. Oke, masih ngantuk? Apa tambah ngantuk malahan? Semangat Pak. Kalau tambah ngantuk ngopi dulu lah, gue lo langsung nyosor langsung ngopi. Nah, sip, ngopi enggak apa-apa sambil ngopi. Nah, dari video tadi kita bisa simpulkan beberapa capaian yang telah kami dapatkan. Oke, slide selanjutnya Mas. Apa saja capaiannya? Nah, ini capaiannya. Yang pertama, waduh, matanya burus ya, arep kerjasama Australia, pemerintah, industri, dan universitas. Coba sampean bayangkan. Kalau ya kelompok kita solid, kalau kelompok kita itu bagus, kerjasama itu pasti akan terjalin. Ya, kerjasama pasti akan terjalin. Tidak nunggu besok atau nanti, malah kita yang diuber-uber. Nanti contohnya ada yang saya diuber-uber itu, tapi bukan diuber-uber orang. Baik. Yang kedua, bisnis sapi BX itu menguntungkan, ya, mampu bersaing dengan Australia.
Karena bagaimanapun kita lebih murah sebetulnya. Ini adalah capaian-capaian yang sudah kami lakukan di KPTMS. Yang ketiga, Mas diperbesar Mas, enggak ketok Mas. Meningkatkan income kelompok. Oh iya. Pak Agus. Nah, meningkatkan income kelompok. Jadi kelompok itu dengan sendirinya enggak usah cari duit, ya. Pemasukan itu ada aja. Seperti saat ini sekarang ini ya, KPT Maju Sejahtera itu tadi Pak Panjono sudah cuplik. Saya sekarang enggak apa namanya, bisa dikatakan enggak beternak lagi, tapi yang beternak orang lain. Karena tadi belum saya sampaikan juga ya, nama saya itu Agustinus PhD. Kalau Pak Panjono memang ada gelar dari sana, saya juga PhD, cuman gelar saya dapat dari koperasi PhD ya. PhD itu apa? Peternak hewan 18 ekor, Mas. Loh, penting apa balik nang? Ya, peternak hewan 18 ekor. Jadi intinya income itu akan kita dapat, pemasukan akan kita dapat, keuntungan akan kita dapat selagi kita itu betul-betul baik, betul-betul solid, betul-betul ya pokoknya bekerja dengan tekun teliti. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke. Lanjut Mas. Nah, bagaimana KPT Maju Sejahtera ini membangun itu semua? Penasaran toh? Yuk, ingin tahu? Lanjut. Nah, ini sistem koperasi, Pak. Mas-mas, mbak-mbaknya. Koperasi Maju Sejahtera menerapkan sistem budidaya yang dikembangkan dengan unsur modern agar bisa terus maju dan berkembang secara serta berbadan hukum. Yang pertama tentu adanya kekeluargaan dan musyawarah. Bisa kita baca ya. Kemudian gotong royong. Ikut serta anak muda. Jadi kita jangan malu untuk bertanya kepada anak muda. Biasanya kan lek wong tua itu isin tak lah kowe iki cah cilik waruhmu apa kan seperti itu. Tapi enggak. Kalau di KPT Maju Sejahtera enggak seperti itu. Bahkan peranan wanita ya itu betul-betul ada. Coba kita lihat tadi flashback ke belakang tadi, kita lihat video. Bahkan ada ibu-ibu yang bisa dikatakan apa ya, enggak cacat fisik sih, cuman apa ya Pak jenenge ngono kae. Cilik wonge Pak. Nah, itu kita pekerjakan di situ. Ya sambil ngomong, sambil bawa anaknya, sambil ngasih makan dan bantu-bantu suaminya. Suaminya kerja di situ Pak, di KPT Maju Sejahtera. Jadi peranan wanita itu penting sebetulnya di dalam sistem koperasi ataupun kelompok. Keterbukaan juga penting. Jadi harus transparan semuanya. Ini akan menjadikan kelompok kita yang solid. Nah, kita punya moto yaitu daripada kerja di kota cuman jadi kuli, lebih baik di desa pelihara sapi. Ini slogan-slogan yang sering kita sampaikan. Jadi lebih baik di desa pelihara sapi ketimbang mengenang kutho jadi kuli. Ya. Kalau punya 18 ekor coba bayangkan kali 10 juta aja udah berapa? 180 juta. Yang gayanya enggak seberapa sih, tiap pagi cuma nimpali letong. Tapi yang pulang dari merantau biasanya gayanya tok duitnya ke seminggu jaluk duit bapak neneh dimangkat. Oke, selanjutnya Mas. Slide selanjutnya.
Nah, ini adalah sejarah singkat terbentuknya KPT Maju Sejahtera. Awalnya pada tahun 2012 ini bentuknya asosiasi. Jadi pada tahun itu rawan sekali di Tanjung Sari ini dengan pencurian sapi, dan akhirnya belum ada kelompok waktu itu ya, belum ada kelompok. Jadi para pemilik peternak sapi ini bersama-sama membuat satu kandang, kemudian malam ditaruh di situ, jaganya bareng-bareng, jadi tidak harus jaga sendiri di rumah. Dan itu diduplikasi ke RT lain, ke dusun lain, bahkan sampai ke kecamatan lain. Dan itu sangat efisien sekali. Dan itu menggabungkan menjadi satu, tergabung menjadi satu, yaitu asosiasi tadi. Jadi daripada ngumpul-ngumpul tok, ya kita bentuk satu perkumpulan yaitu asosiasi. Kemudian yang kedua, koperasi berdiri tahun 2014. Ya. 2014 itu berdiri dengan undang-undang yang baru. Oke. Kemudian SPR masuk, ya. SPR masuk tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, tahun 2015 sampai 2016 1 tahun, kemudian SPR berhenti dan kembali koperasi dengan undang-undang yang lama, logonya ganti lagi. Nah, itulah sejarah koperasi secara singkat, dan yang jelas gampang sekali cara membuat sebuah kelompok atau koperasi ternak. Namun yang paling sulit adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan atau membuat kelompok itu tetap solid. Oke, langsung Mas, lanjut. Ini tantangan. Jadi setiap pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Dan tantangan dalam membangun koperasi yang kohesif ini. Jadi pola pikir tradisional itu masih ada sampai sekarang ini. Bahkan di tempat-tempat kita, bahkan di perkotaan itu kadang-kadang ya masih ada tetap seperti ini. Masih ada banyak anggota yang tidak mau menerima masukan dan berpikir secara tradisional. Umum ya ini. Kemudian keterbukaan. Jadi untuk menjadi koperasi ataupun kelompok, jadi harus terbuka baik kepada anggota dan yang lainnya. Jadi biar tidak ada krisis kepercayaan. Jadi kalau nanti wah jangan-jangan pengurusnya begini kan itu. Jadi harus ada terbukaan. Keterbukaan itu ada, transparansinya itu harus jelas. Pembagian hasil tadi Bu Sri tadi di depan, Sri Siti Anderwati menyampaikan bahwasanya semua harus tertulis. Kenapa harus tertulis? Ya ben gak lali kan gitu. Ben gak lali. Biar tidak lupa intinya kalau sudah tertuang di situ. Oke. Organisasi. Apa arep ngewangi maca? Kejelasan dalam struktur organisasi sangat penting sehingga masing-masing tahu peranan masing-masing, Pak. Sehingga tahu peranannya masing-masing, tempatnya di mana, fungsinya seperti apa itu. Saya kebetulan ini Pak, enggak pakai kacamata, biasanya pakai kacamata. Ini saya enggak, makanya saya agak lupa ingat masalahnya udah lama buat PPT-nya.
Siap, jangan khawatir Pak. Ya, kita bantu dari sini. Oke. Baik, lanjut. Nanti biar dibahas di pertanyaan-pertanyaan naik. Kesimpulan. Nah, KPT Maju Sejahtera dalam mengembangkan bisnis pembiakan sapi tidak lepas dari peranan anggota dan pengurus, sehingga untuk membangun bisnis yang sukses dan berkelanjutan diperlukan sebuah sistem yang baik. Bukan sistem tadi saya sebutkan transparansi, ya, kemudian solidaritasnya iya. Gitu. Kemudian yang kedua, KPT Maju Sejahtera menerapkan koperasi yang menjunjung tinggi nilai budaya dengan tidak menolak kemajuan zaman dan mengangkat peranan wanita. Jadi itu Pak, kunci suksesnya. Kuncinya di KPT Maju Sejahtera. Jadi budaya tetap kita junjung, cuman tidak menolak kemajuan zaman. Teknologi ya dipakai juga. Jadi untuk pemasaran dan sebagainya kita sudah pakai teknologi semua. Bahkan kalau nanti sampean jalan-jalan ke Shopee, sampean klik di situ ada kriuk, ya, ketemu abon, itu abonnya KPT Maju Sejahtera, Pak. Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mengolah beberapa produk yang siap kami pasarkan di pasar modern dan sudah BPOM. Nah, itu. Mungkin itu saja dari saya. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agus. Demikian tadi paparan dari Pak Agustinus ya sebagai kelompok ya dari kelompok KPT Maju Sejahtera. Seperti kita ketahui bersama bahwa kelompok KPT Maju Sejahtera ini menjadi salah satu kelompok atau koperasi ya, koperasi ini menjadi salah satu mitra dari program Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding. Tadi kalau Bapak Ibu melihat di tayangan tadi, ini salah satu. Ada beberapa mitra dan ini salah satunya adalah KPT Maju Sejahtera. Dan kalau kita diskusi tentang ICCB, nah ini ada salah satu perwakilan dari ICCB, yakni Dr. Cudara Permatasari. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dok, silahkan. Boleh, mungkin saya share screen sedikit aja, biar lebih jelas buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Cudara. Kebetulan saat ini saya bekerja di Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding. Nah, yang mana kami di sini bekerja sama dengan KPT Maju Sejahtera untuk membangun koperasi pembiakan sapi Brahman Cross yang komersial. Jadi kalau tadi Pak Agustinus sudah menjelaskan gimana sih sebenarnya membangun sebuah koperasi pembiakan sapi yang kohesif. Yang mana nanti koperasi ini ternyata dengan dibangun secara kohesif, ternyata koperasi ini bisa membangun juga sih pembiakan sapi secara komersial gitu. Jadi sebelum lebih jauh, apa sih dari tadi kok sebutin IACCB? IACCB itu apa sebenarnya? IACCB merupakan salah satu program antara Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding yang mana kami mengembangkan 4 model bisnis pembiakan sapi Brahman Cross secara komersial di Indonesia. Salah satu modelnya adalah cut and carry yang tadi sama-sama kita lihat di videonya yang sudah dimainkan oleh Pak Agustinus. Nah, sedangkan untuk ketiga lainnya itu kita ada kita ada model pembiakan yang menggunakan Siska, kemudian kita ada model pembiakan open grazing dan juga Siska breedlot. Nah, itu semua kita kembangkan model-model tersebut berlandasan adalah komersial. Nah, ternyata untuk kalau misalnya kita bilang gimana sih sebenarnya yang komersial? Sorry, saya coba next dulu ini. Nah, yang kita sebut sebagai komersial adalah ketika sapi-sapi, maksudnya produk yang kita produksikan, terutama di sapi BX tadi, kalau kita berbicara tentang KPT,
maka si sapi tersebut kalau kita bandingkan dengan sapi impor yang seperti Pak Agustinus sebutkan, maka harganya itu tidak kalah gitu. Jadi kalau misalnya sapi impor, kita mengimpor sapi dari Australia masuk, kemudian kita bandingkan sama yang dihasilkan oleh KPT, itu harganya sebanding. Nah, kebetulan di KPT sendiri ini bisa menghasilkan sapi-sapi dengan nilai yang di bawah impor gitu. Nah, keberhasilan ini semuanya keberhasilan ini sebenarnya tidak lepas dari yang kita bilang tadi bagaimana si koperasi ini membentuk sebuah koperasi yang kohesif, yaitu dengan kalau di KPT sendiri, KPT itu menjunjung tinggi nilai budaya, tapi mereka memasukkan unsur modern, yaitu mereka itu tidak mau menolak teknologi, karena banyak di peternak-peternak rakyat sendiri masih menolak teknologi. Misalnya, kalau kita nggak mau nih pakai yang tanpa keluh, atau kita maunya yang tradisional aja yang zaman nenek moyang kita. Padahal kalau kita mau berpikir secara komersial, kita harus sudah mulai bisa nih ikut kemajuan zaman gitu. Nah, begitu juga dengan peranan perempuan. Nah, ini yang sangat menarik di KPT sendiri. Dalam membangun koperasinya sendiri, KPT ini tidak mengenyampingkan perempuan. Ternyata para ibu-ibu di koperasi sendiri bekerja untuk seperti kayak paling banyak bekerjanya untuk mendukung si pembiakan tersebut, misalnya memberikan susu untuk pedet. Nah, itu lebih telaten sebenarnya ibu-ibu gitu, ataupun supporting dalam hal lain. Misalnya kalau tadi Pak Agustinus bilang di KPT ternyata ada unit bisnis lain seperti abon, nah itu peran ibu-ibu bisa di situ gitu, membuat sebuah bisnis lain yang keterkaitan dengan si bisnis si sapi tersebut gitu. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Mungkin lebih banyak diskusi saja. Ya, terima kasih Dr. Dara. Bapak sekalian, saya kira cukup menarik materi kita ini, mungkin juga bisa dijadikan apa istilahnya bahan untuk benchmarking atau studi banding dengan kelompok Bapak Ibu semua gitu. Ya, baik, silakan yang ingin menanyakan atau ingin menyampaikan, silakan dari Bapak Ibu. Ya Pak. Yuk silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Agus ya, Pak Agus. Saya Nahiwan Pak dari Candipuro Lampung Selatan, sama-sama Lampung gitu kan. Saya juga salah satu praktisi juga, di situ juga belajar tentang peternakan sapi gitu Pak. Itu kan tadi yang Bapak jelaskan itu sudah mitra atau sudah bekerja sama salah satu di beberapa instansi pemerintah dan lainnya itu Pak. Dan sudah sangat memberi percontohan koperasi yang memang sangat maju kalau saya pandang itu Pak. Itu untuk menjalin kerjasama Pak sama Bu Dara juga dari ICB ya kalau nggak salah, untuk melakukan kerjasama dalam arti breeding pengembangan sapi BX. Itu prosedurnya gimana ya Pak untuk pengembangan? Di daerah saya juga di Candipuro itu Pak, khusus Candi Bumija itu memang sudah layak dalam arti pakan sebagainya kan saya juga bidangnya di peternakan Pak. Jadi sudah terbentuk juga peternakan di situ, kemudian sumber pakan ada juga, dan tapi di sana itu peternak kecil Pak di masyarakat gitu. Cuman kalau untuk prospek pengembangan ke depan untuk dalam jumlah besar itu sangat memungkinkan Pak. Maksud saya itu untuk menjalin kerjasama yang sudah terjadi di KPT Maju Sejahtera sama mungkin tadi Bu Dara ya, dari untuk proses pengembangan sapi BX sendiri dan sistem kerjasama seperti apa itu, dan di situ memang kalau di sapi Pak itu bidang saya praktisi sama akademisi Pak, campur lah. Di situ tugas saya di Bandar Lampung Pak, di kampus. Dan di situ juga punya usaha gitu, punya usaha sapi di rumah dan ingin mengembangkan terkait dengan sapi BX gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Agus mungkin bisa cerita Pak, kok bisanya itu Pak kerjasama dengan ISCB itu gimana itu Pak? Ya, baik, saya akan coba jawab. Awalnya gini Mas siapa tadi yang dari Lampung juga, Lampung Selatan. Oke.
Nah, Iwan Adi Haryanto. Iwan, Pak. Ya, Mas Iwan ya, Mas Iwan. Awalnya, jadi kami hanya berbentuk koperasi, Mas. Koperasi, dan itu belum mengarah ke kerjasama, apalagi membayangkan kerjasama dengan pihak asing ya, Australia. Ini sangat di luar kepala kami, tidak terbayangkan kan gitu. Nah, pada waktu itu kami bersama-sama dengan kelompok yang lain ya, karena ada satu pertemuan Mas, setiap tanggal 26 itu kami ada pertemuan ya. Jadi ngumpul bareng, kemudian oh ini gimana nih? Masuklah dinas koperasi kepada kami waktu itu kan, dan itu diberikan link IACCB waktu itu. Dan kami menyurati, kebetulan waktu itu menyurati IACCB karena kebetulan ada proyeknya IACCB. Dan alhamdulillah kami di CPCL Mas gitu. Jadi langsung turun mereka, cek lokasi dan sebagainya, ketersediaan lahan, ketersediaan pakan dan sebagainya. Alhamdulillah kami lolos. Jadi pertama kami itu dapat link dari dinas koperasi, itu yang pertama. Entah mengapa yang namanya IACCB ini juga kok mau-maunya bekerja sama dengan KPT Maju Sejahtera. Ini yang bisa jawab itu Mbak Dara sebetulnya. Kok mau-maunya kan gitu. Monggo Mbak Dara jawab. Ini Iya. gimana ini? Kok bisa? Ya, alasannya apa mungkin Dokter Dara bisa? Iya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebenarnya sebuah pelajaran buat Bapak Ibu semuanya gitu. Kerjasama itu sebenarnya nggak harus dengan pihak Australia, bisa dengan siapa saja. Terutama untuk di Lampung misalnya Pak Iwan. Pak Iwan ini sebenarnya di Lampung kita banyak sekali feedlot ya Pak ya. Feedlot yang mengurus sapi Brahman Cross. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa kerjasama? Melakukan kerjasama adalah yang pertama tunjukkan bahwa kelompok kita itu bagus gitu. Kelompok kita bagus, kelompok kita solid. Jadi pas sekali dengan tema hari ini sebenarnya bagaimana sih membentuk sebuah kelompok yang kohesif ataupun sebuah kelompok yang yang tadi yang bagus, baik, transparan, semuanya jadi ketika nanti ada sebuah opportunities ataupun peluang untuk, jadi banyak ya misalnya peluang antara dengan si pemerintah, baik itu dengan Australia sendiri atau dengan para feedlotter, yang mereka inginkan yang pertama adalah si kelompok itu mampu, pastinya dilihat dari pengalaman yang sudah gitu. Dan kelompoknya tersebut solid kalau misalnya dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk koperasi gitu. Nah, beruntungnya KPT itu jadi kita melakukan seleksi pada saat itu. Jadi kita melihat banyak sekali yang masuk kepada IACCB, kemudian kita seleksi dan KPT menunjukkan itu semua gitu. Jadi KPT itu dia kelompok koperasinya bagus, semuanya jelas dari sisi modal dan keuangannya jelas kayak gitu. Sebenarnya kita nggak harus kayak oh ini kalau mau kerja sama Australia ini harus punya modal banyak, sebenarnya enggak, tapi modal yang benar-benar cukup untuk mendukung si pembiakan tadi gitu. Nah, itu yang ditunjukkan oleh KPT gitu. Jadi kalau untuk yang tadi rekan-rekan sekalian semuanya, gimana sih supaya bisa kerjasama baik itu dengan Australia ataupun dengan pihak lainnya, tunjukkan bahwa kelompok kita itu bagus gitu. Jadi orang tertarik untuk bekerja sama. Gitu. Sekarang sampai hingga saat ini juga KPT itu sebenarnya banyak sekali yang ngajak kerjasama ya Pak Agus ya, nggak cuma IACCB doang sebenarnya. Betul. Jadi saya tambahkan, jadi kerjasama itu bukan hanya dengan IACCB, dari universitas juga ada Mas ya, jadi pendampingan itu ngasih support ke kita. Kemudian yang sangat hangat sekarang ini, KPT Maju Sejahtera itu dipercaya untuk mengelola program Desa 1000 Sapi, atau intinya KPT Maju Sejahtera ini akan mendapatkan hibah 1000 ekor sapi. Ini semua terlaksana ya, bisa terwujud karena koperasi yang solid dan transparan tadi Mas. Nah itu, jadi kalau kelompok kita atau koperasi kita sudah bagus, kita dilamar Mas, betul kita dilamar, kita bukan kita nyari-nyari itu enggak. Waktu itu Bu Vini, ya Bu Vini, itu ngelamar ke KPT Mas, yakin, swear. Nah,
Jadi melamar KPT untuk bekerja sama dalam program ini. Ya, kami alhamdulillah pertamanya kami nolak, Mas. Tapi dalam hati. Dalam hati. Mungkin ya. sedikit Pak Agus yang belum tahu, jadi kalau yang dimaksud Bu Vini Pak Agus itu Direktur Pemasaran Hasil Pertanian di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang pada saat ini menyelenggarakan program 1000 Desa Sapi. Ya. Nah, mungkin lebih detailnya gitu ya Pak Agus ya, supaya nggak Pak. bingung. Ya. Saya nggak ngerti Pak. Gimana Mas dengan jawabannya? Ya Pak, jadi gini Pak, kalau terkait dengan kerjasama sih memang Pak, dari saya juga kan udah punya kelompok Pak, jadi ada sendiri sih, alhamdulillah punya sendiri pribadi itu ada, kemudian di situ punya kelompok juga, dan di situ sudah memang bekerja sama Juang Jaya Pak, sama Juang Jaya. Itu cuman belum punya kelompok itu dapat Pak, gitu kan, baru percobaan lah intinya, baru awal percobaan. Itu terkait dengan itu juga kemungkinan mau menambah populasi. Nah di sini mungkin saya itu mau menebar sayap gitu Pak, menebar sayap dalam arti kerjasama itu tadi Pak, gitu kan, di bidang sapi gitu kan, yang terkait dengan udara juga, IAGGB, kemudian sama KPT Maju Sejahtera. Program apa sih yang kira-kira untuk mengembangbiakan terkait dengan breeding yang memang itu prospeknya kalau di desa itu sangat bagus gitu Pak, kalau menurut saya gitu Pak, gitu sih Pak. Dan di situ juga sama Bu Dara juga mungkin kalau misal ada informasi kerjasama ataupun link dari swasta ataupun dan lainnya nanti bisa diinformasikan gitu Pak. Kalau secara sistem sih Pak, secara sistem kami kelompok organisasi itu sudah terbentuk di situ, cuman bahasanya kita mau menambah jumlah populasi itu tadi Pak, gitu. Makanya mencari relasi untuk bisa mengembangkan sapi breeding untuk bekerja sama gitu Pak, gitu. Baik, terima kasih. Saya kira kita udah ini ya, sudah cukup jelas. Jadi dari sisi kelompok memang tentu harus aktif, tapi kalau sudah dikenal itu tentu nanti akan datang sendiri ya, tapi tidak lepas juga mencari gitu ya. Ini saya kira ini salah satu cara ya Bapak Ibu semua ikut pelatihan ini kan salah satu cara. Minimal Bapak Ibu sudah dikenal oleh RMCP ya, RMCP itu yang membawai ICCB ini dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan yang dilaksanakan oleh AG yang ya. Mudah-mudahan kan ini tambah koneksi, nanti kan tambah ini ya Pak ya. Pak Nur Rahim itu ya juga di Bangka itu nanti semua orang juga kalau mau nyari kelompok peternak di Bangka mana pasti dilarikannya ke Pak Nur Rahim itu. Ini Pak Nur Rahim mana ini? Belum kelihatan ini. Mana Pak Nur Rahim? Belum ada. Yang lain silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Silakan, silakan. Monggo. Izin bertanya Pak. Silakan ya. Nggih Pak, begini saya Roni dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru Pak. Nggih, saya lihat tadi bahwasanya peternakannya ini berbentuk koperasi, bukan kelompok Pak ya. Artinya kan ada perbedaan antara koperasi dan kelompok. Mungkin kalau koperasi mengikuti undang-undang yang ada seperti itu Pak. Nah, di sini saya ingin tahu Pak sistem dari pertama pembagian hasilnya Pak. Kemudian itu kalau di koperasi mungkin ada simpanan pokok dan simpanan wajib Pak ya. Nah, saya ingin tahu sistem itu Pak. Siapa tahu bisa dikembangkan di sini seperti itu Pak. Nggih, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Roni. Sebelum ke Pak Agus mungkin perlu nanti dijelaskan Pak Agus ya. Bagaimana tadi perkembangan dari kelompok-kelompok peternak bisa berkembang menjadi KPT. Nah, kemudian kalau sudah jadi koperasi itu bagaimana tadi yang ditanyakan Mas Roni tadi, bagaimana sistemnya gitu. Silakan Pak Agus. Baik Pak Roni dari Kalimantan Selatan. Nggih. Jadi begini Pak,
awalnya Pak, kami tadi di awal sebelumnya sudah saya jelaskan, cuman terlalu singkat ya. Nah, Jadi awalnya berbentuk sebuah asosiasi. Jadi itu gabungan dari 38 kelompok Pak. Baru kelompok-kelompok itu tadi itu membuat sebuah koperasi yang namanya KPT Maju Sejahtera, kan gitu Pak. Nah, jadi awalnya itu dari kelompok ternak Pak. Kelompok ternak yang ada 38 kelompok itu, nah kemudian membuatlah sebuah koperasi. Nah, dari kepengurusan tersebut ya di KPT itu masing-masing dari ketua kelompok tadi itu harus menjadi pengurus di situ, baik ada ketuanya, sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi yang lainnya itu diambil dari 38 kelompok tadi, dari ketua, baik ketua maupun sekretaris bendahara kelompok itu harus menjadi pengurus juga di KPT Maju Sejahtera. KPT Maju Sejahtera ini ya terbentuk dari kelompok-kelompok tadi Pak. Dan untuk pembagian hasilnya Pak, kami lakukan RAT ya itu setiap setahun sekali dan pembagian hasilnya pun begitu setiap 1 tahun sekali begitu. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini anggota kami Pak bukan hanya kelompok-kelompok itu saja tapi sudah menyebar ke masyarakat umum saat sekarang ini. Itu Pak. Tadi Pak, misalnya iuran anggota, iuran ini terus cara bagi hasil. Mungkin dulu kalau nggak salah Pak Agus ada sistem lelang untuk anaknya dan sebagainya itu Pak, mungkin perlu dijelaskan itu Pak. Oh ya, jadi gini Pak. Untuk simpanan pokok kami itu sedikit Pak, nggak banyak kok Pak, cuma 100.000 ya. Simpanan pokoknya 100.000, kemudian simpanan wajibnya hanya Rp20.000 per bulannya. Kemudian ada tabungan-tabungan lain ya, misalnya tabungan sukarela, kemudian ada tali sapi juga, ini tabungan kepemilikan sapi, ada takur, itu tabungan kurban, kemudian ada tadah, tabungan daging untuk Idul Fitri. Nah, itu produk-produk yang ada di KPT. Itu di koperasinya, Pak. Selain itu juga koperasi sudah bukan hanya dalam bentuk tabungan saja ya, tapi merambah juga ke olahan-olahan seperti sedikit tadi saya sudah sampaikan, ada olahan-olahannya dari produk turunan dari sapi itu seperti abon, kemudian bakso, kemudian ada serundeng, dan yang akan launching ini adalah rendang, Pak. Nah, itu semua kan dapat hasil nanti Pak ya. Nah, itu akan dibagi hasilnya itu nanti setelah RAT dilakukan. Nah, kemudian kalau untuk produk yang lain seperti umpamanya lelang sapi. Nah, sapi ini kan dipelihara oleh masing-masing kelompok tadi yang tergabung di dalam koperasi, Pak. Nah, jadi umpamanya programnya Brahman Cross umpamanya. Kemarin kami sempat lelang, ya, jadi teknisnya itu sapi itu kita pelihara bersama-sama dengan keuangan yang ada di KPT, kemudian itu kan mendapatkan hasil. Nah, setelah jual, nah itu hasil itu kan setelah dikurangi biaya-biaya semua, itu kan menjadi laba. Nah, laba itu juga yang akan kita bagikan ke seluruh anggota, seperti itu, Pak. Oh, nggih, Pak. Berarti kan di ADRT itu tercantum, Pak ya? Iya, harus tercantum, Pak. Jadi kalau misalkan, kalau saya kan pernah juga di koperasi, jadi manajer koperasi seperti itu, Pak. Wah. Jadi, kalau untuk dana cadangannya itu berapa persen, Pak, dari hasil lah, seperti yang dibagikan berapa persen, Pak, seperti itu, Pak? Kalau tidak salah di ADART kami ya, itu 30% untuk biaya cadangan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin Pak Agus bisa lebih detail, Mas. Pak Agus, misalnya tadi sapi itu kan ada yang milik koperasi, kasarnya gitu ya. Ya. Kemudian dipelihara oleh anggota. Ya. Gitu. Sapi itu kan induk tadi yang kalau dari ICCB tadi ya. Kemudian kan nanti beranak tuh. Terus anaknya ini kan dijual. Dijualnya tadi dengan sistem lelang kalau nggak salah Pak ya. Ya.
hasilnya dikurangi biaya, dibagi ke pemelihara atau gimana itu Pak? Mungkin lebih detail lagi bisa diceritakan Pak. Mungkin bisa Dara bantu ya Pak Agus ya. Ya, silakan Dokter. Ya. Mungkin bisa Dara bantu. Ya. Udara ini juga sudah luar kepala ini kalau itu. Ya, jadi sebenarnya Pak Roni, baik dalam bentuk koperasi ataupun kelompok, dalam membangun usaha bisnis peternakan itu kita harus jelas planningnya sebenarnya. Gimana ke depannya, gimana pembagian hasilnya segala macamnya kita harus jelas di awal, maupun nanti sampai ke depannya, jauh ke depan sampai berapa tahun bisnis kita ini akan berjalan. Gitu. Nah, yang akan saya ceritakan adalah di KPT gitu. KPT awal asal bekerja sama dengan IACCB adalah kami di KPT sendiri itu kita memelihara 100 ekor sapi Brahman bunting. Jadi KPT itu punya unit bisnis sendiri untuk khusus Brahman. Nah, kalau kita berbicara koperasinya ini dia ini terdiri dari kelompok-kelompok gitu. Jadi koperasi yang terdiri dari kelompok-kelompok, bukan koperasi yang terdiri dari perseorangan sebenarnya. Itu di awalnya. Nah, jadi KPT sendiri ini menjalankan memelihara sapi di satu lokasi, yaitu untuk sapi BX selama 18 bulan itu 100 ekor. Nah, tadi ketika menjalankan ini kita ada pembelajaran yang sangat penting gitu. Ternyata kalau misalnya kita modalnya tidak kuat gitu, ternyata akan sulit memelihara sapi di satu lokasi dengan populasi yang besar gitu. Nah, akhirnya tadilah KPT langsung membuat rencana adalah bagaimana kalau misalnya tadi ketika di satu lokasi yang besar, maka kita harus memikirkan juga ini perluasannya lagi untuk bangun kandang baru lagi, untuk ini lagi, untuk itu. Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, karena kemampuan itu maksudnya terkendala di modal, akhirnya KPT punya ide adalah bagaimana kalau kita bikin kandang satelit gitu. Akhirnya KPT membuatlah kandang satelit gitu. Nah, ini yang sangat bagus sebenarnya. Kandang satelit ini adalah mengurangi dari resiko yang kalau misalnya kita memelihara sapi BX itu kita kan takut nih modal yang nggak ada untuk ngasih makan, karena kalau kita berbicara masalah pembiakan, ngasih makan tuh harus setiap hari, keluar uang setiap hari gitu. Nah, ini yang dihindari oleh KPT ketika sudah tidak ada modal, nanti modalnya sudah habis karena belum ada pemasukan, maka dibuatlah kandang-kandang satelit untuk meringankan beban. Nah, fungsinya kandang satelit ini nanti adalah bagi hasil dengan si pemilik kandang. Jadi si pemilik kandang memelihara sapinya KPT nanti akan bagi hasil di situ. Misalnya sekitar 40% atau 40-60 gitu. 40% buat KPT, 60 buat pemilik kandang. Nah, itu hasilnya adalah dari penjualan si anaknya misalnya. Nah, selain itu ternyata manfaat dari kandang satelit ini adalah memperluas si sapinya sendiri, sama membuat orang lebih tertarik. Jadi kalau misalnya orang melihat di satu tempat 100, kadang nggak semua orang bisa melihat itu gitu. Jadi karena tadi KPT punya ide, ya udah saya bagi-bagikan, maksudnya saya bikin kandang satelit, tapi semuanya di bawah KPT, itu semua bisa melihat, oh kalau di kandang si Bapak ini bagus sekali loh sapi BX, nah di desa lain, kandang Bapak ini bagus sekali loh sapi BX, gitu. Nah akhirnya terbentuklah sebuah kandang-kandang satelit. Dari kandang-kandang satelit tadi menghasilkan anak kan yang KPT ini sebenarnya bagus ya Pak, produktivitasnya lumayan bagus untuk sapi BX. Jadi kalau kita berbicara jarak kelahirannya itu termasuk yang pendek di KPT itu kita bisa bilang sekitar 13 sampai 15 bulan gitu. Nah, jadi maksudnya setiap tahun ataupun minimal 3 tahun 2 kali itu udah pasti sapinya beranak. Nah, disitulah untuk kita kan bilang kita butuh modal nih. Modal untuk memberi pakan setiap harinya. Modal jangan salah juga Pak, ketika kita melakukan pembiakan, Bapak-bapak sekalian melakukan pembiakan, itu kita tidak bisa harus fokus terus di pembiakan. Bapak butuh unit bisnis lain sebagai pendukung. Kenapa gitu? Karena pembiakan ini tidak mungkin Bapak sapi datang, lahir langsung dijual sapinya. Enggak, tapi Bapak butuh waktu. Jadi sapi datang, sapinya harus dibuntingkan dulu, dilahirkan dulu, kemudian dibesarkan untuk siap dijual gitu. Nah, dalam proses menunggu pemasukan uang tadi, maka butuh modal-modal untuk pembiayaan harian. Ketika sudah siap sapinya dijual, nah disitulah baru ada uang masuk nih di KPT gitu. Nah, uang masuk inilah yang sebagian dialihkan untuk nanti nih buat modal ke depan, buat ngasih pakan yang ada. Sebagian lagi untuk bagi hasil. Kenapa kita penting bagi hasil ketika udah masuk positif? Maksudnya udah masuk ke kita uang,
Karena tadi kepercayaan anggota, sama anggota itu kan kalau nunggu lama, kadang mereka suka kesel ya, kayak, duh saya udah melihara sapi lama nih, tapi nggak ada hasilnya juga, ngapain? Nah itu penting sekali Pak. Nah jadi benar-benar dikasih tahu ke kelompok-kelompoknya ini, nanti hasilnya kapan, ininya kapan, nah gitu. Nah kalau dari produktivitas ataupun masalah teknik untuk produksi si ternaknya baik, nah itu kalau di KPT itu kemarin lelangnya bisa, tadi lelang itu adalah salah satu strategi marketing untuk mendapatkan, jadi kalau Bapak mau jualan, Bapak harus tahu bagaimana cara jualan yang harga sapinya itu bisa mahal. Gitu. Nah, ternyata kalau di Lampung Selatan ataupun di KPT, harga sapi termahal kalau dilakukan lelang. Jadi orang melihat sapinya, orang nego tuh, wah saya mau nih harganya sekian. Oh saya mau nih, enggak, pokoknya saya maunya yang itu. Jadi kan orang berlomba-lomba untuk membeli sapi tersebut gitu. Nah di KPT itu berhasil 2 kali lelang, sekarang udah 3 kali, cuman yang 2 kali lelang belakang itu mereka berhasil mendapatkan uang senilai 1,7 miliar dari 160 ekor sapi. Gitu. Jadi dan itu sapinya usianya sekitar 12 sampai 15 bulan. Gitu. Jadi maksudnya sapi-sapi yang grower lah kita bilangnya. Jadi belum sampai untuk menggemukan, tapi tahapan itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya baik, kalau saya gambarkan ini terkait koperasi dengan kegiatan pembiakan. Ini seperti pola kemitraan ya Bapak Ibu. Kalau kemarin sudah mengikuti diskusi dengan Pak Heri dari Pasir Tengah, persis sebenarnya. Jadi kalau Pasir Tengah itu menjadi inti, kemudian peternak-peternak menjadi plasma, ini sama. Cuma intinya adalah koperasi. Ya, koperasi mendapatkan sapi dari SCCB, kemudian besok ada sapi dari kementerian gitu ya. Nah, sapi ini diserahkan kepada peternak anggota. Ya, anggota itu nanti memelihara sapi, anaknya dijual. Nah, bedanya ini Pak, kalau yang di tempat Pak Heri itu kan ada istilahnya harga nilai kontrak atau sapinya induk dihargai sekian. Terus nanti kalau sudah pedetnya dihargai sekian, itu semua kontrak. Tetapi kalau koperasi ini harga si induk kan tetap milik koperasi ya. Tetapi si pedet ini ketika dijual harganya harga lelang, bukan harga kontrak. Lah ini yang agak berbeda. Tapi ini sebenarnya juga termasuk bagian dari pola kemitraan menurut saya. Ya. Jadi dan lebih istilahnya keunggulannya intinya bukan perusahaan, intinya adalah koperasi. Koperasi itu siapa? Koperasi itu milik para kelompok peternak. Nah, gitu. Jadi ini menurut saya bisa apa ya, kalau Bapak Ibu di kelompok masing-masing itu bisa membangun seperti KPT ini akan sangat bagus gitu. Ya. Mungkin ada yang lain, silahkan Bapak Ibu. Ini Bu Tosia kayaknya tertarik nih bagaimana ini di Trenggalek supaya bisa maju seperti di Lampung. Mas Rudianto gimana? Ada yang lain silakan yang ini disampaikan atau ditanyakan. Bu Iin kayaknya udah tertarik tuh. Kan Iya Pak. Silakan. Ada mau Ini saya ditanyakan? soal kandang satelit itu ya Pak. Ya. Itu resikonya, nah misalnya kan seperti tadi disampaikan oleh Mbak Dara itu, tapi resikonya berapa persen ya kira-kira, takutnya itu kalau misalnya kita taruh sapi, misalnya sapi yang siap maaf ada telepon masuk. Yang bunting misalnya. Nah, tapi kan itu ada resikonya nanti kalau misalnya sapinya sapi yang kita taruh itu mati apa gimana tuh, kadang ya kalau nggak induknya yang mati atau anaknya yang mati itu gimana mengcovernya itu Pak? Iya, mungkin langsung aja ya Pak ya. Ya, resiko pasti ada Bu. ICB bekerja sama dengan KPT, resikonya besar sekali Bu. KPT tidak pernah memelihara sapi Brahman Cross.
tiba-tiba kerjasama dengan ICB, kita memberikan IACCB, kita memberikan sapi kepada, maksudnya kita bilang nih kerjasama nih, ada sapi 100 ekor bunting semua, pelihara, harus bagus. Gitu. Itu kan beban KPT berat sebenarnya, Bu ya. Resiko pasti ada, tapi balik lagi, bagaimana cara kita menghindari resiko-resiko tersebut gitu. Nah, yang IACCB lakukan dengan KPT adalah kami memberikan pendampingan. Apa yang tidak diketahui oleh KPT gitu. Misalnya dari segi masalah teknik dan segala macam. Nah, kemudian untuk kandang satelit tersebut yang dilakukan KPT dengan kandang satelit adalah apa yang dilakukan ICB dengan KPT. Gitu. Jadi KPT memberikan pengetahuan yang sama. Apa yang diketahui KPT diberitahukan kepada si kandang-kandang satelit tadi, gitu, diajarkan gitu. Toh yang punya kandang satelit juga anggota KPT gitu yang sebenarnya sudah diajarkan juga sama IACCB gitu. Nah, jadi sharing ilmu itu penting sekali, Bu, dalam membentuk kandang-kandang satelit tadi. Jadi jangan sampai taunya cuma sendiri gitu. Misalnya di KPT Pak Agustinus ini tahu banget tentang cara menghandle sapi bunting gitu, nggak dikasih tahu sama yang lain. Nah, supaya nanti kalau ada apa-apa telepon Pak Agus. Nah, itu nggak akan, maksudnya itu adalah hal yang buruk gitu. Tapi yang kita selalu sarankan adalah beritahu semuanya. Apa yang kamu tahu ajar ke yang lain gitu. Jadi sama-sama tahu gitu. Jadi itu malah lebih mempermudah pekerjaan sebenarnya dan menghindari resiko-resiko tadi gitu. Kalau misalnya kematian segala macam itu pasti ada, Bu. Cuman ya tadi kita meminimalisasi dengan cara tadi memberitahukan pengetahuan, kita kasih tahu pembelajarannya. Mereka nggak tahu apa kita ajarkan, mereka butuh apa kita kasih tahu gitu. Terus yang lain misalnya, sebentar, mungkin ini selesai dulu. Terkait misalnya kayak asuransi itu ada nggak, Dr. Dara? Nah, jadi kalau IACCB dengan KPT ini kita co-investment namanya, Pak. Jadi adalah kami punya sapi nih, bisa nggak kalian pelihara sapinya? Nanti pakan segala macam asuransi itu dilakukan oleh KPT. Nah, untuk KPT sendiri di beberapa kandang satelit mereka melakukan asuransi. Ada juga yang tidak asuransi ya, Pak. Nah, cuman karena tadi beberapa kandang yang tidak asuransi karena mereka berpikir bahwa nilai asuransi itu nggak sebanding gitu. Kalau jadi karena nilainya kan kalau yang subsidi kecil ya Pak ya dibandingkan dengan nilai sapi BX-nya gitu. Nah, jadi mereka biasanya berpikir, "Aduh, ini gimana caranya saya jangan sampai sapinya mati." gitu. Jadi itu yang selalu termindset di rekan-rekan KPT gitu. Sama yang paling kita dasar pengetahuan mereka itu yang paling penting adalah penerapan kesejahteraan hewan. Jangan sampai itu mereka bisa melanggar si kesejahteraan hewan. Kalau kesejahteraan hewan tidak diterapkan, sudah. Itu pasti kita udah nggak bisa, itu nggak bisa, kelompok itu nggak bisa. Kita sanksinya keras buat kandang-kandang satelit ya Pak Agustinus ya. Jadi kalau misalnya ada kandang satelit yang sapinya sampai kurus, kita langsung tarik sapinya. Kita kasih ke kandang lain yang mampu gitu. Jadi langsung to the point, nggak ada yang kayak saya kan ini, saya kan nggak ada nego untuk hal-hal yang sudah melanggar animal welfare kesejahteraan hewan tadi. Gitu. Jadi intinya ada aturan dan aturannya harus tegas, gitu ya. Betul. Tidak boleh ada kebijaksanaan, karena kalau kebijaksanaan itu identik dengan melanggar aturan, gitu ya. Betul. Mungkin Pak Agus nambahin Pak, silakan Pak. Ya Pak Agus. Baik. Jadi sistem di koperasi itu memang seperti itu, Pak. Memang kalau koperasi itu kumpulan orang dan sebetulnya adalah di mana anggota itu yang lebih banyak menjadi yang bermusyawarah kemudian mendapatkan satu mufakat. Tapi dalam hal hewan atau kesejahteraan hewan ini tidak masuk di situ, Pak. Jadi harus tegel, Pak, intinya, Pak. Karena menyangkut usaha dari KPT sendiri, itu Pak. Oke, tadi Bu Iin masih ada masih ada yang mau ditanyakan tadi. Mohon maaf, tadi saya potong ya. Apa-apa Pak. Saya ingin menanyakan cara join kerjasama dengan KPT gimana Pak? Mana Pak Agus? Kami terbuka, Mbak Bu Iin ya. Kami sangat terbuka. Kami buka pintu selebar-lebarnya. Kalau mau bekerja sama dengan KPT, saya persilahkan. Nanti di slide terakhir saya nanti itu kan ada alamat semua ada di situ. Nanti bisa minta Mas Hamdani boleh
Nanti biar Ibu menghubungi kami, apa yang diperlukan Ibu, mungkin kami bisa bantu. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, saya kira Kuningan siap ya, Bu In. Siap Pak, insya Allah Pak. Udah kenal sama Bu Kabitnya kan? Maaf Pak? Bu Kabit peternakannya, Kabit peternakan Dinas Pertanian. Iya, kalau di tempat saya belum ini Pak, pertaniannya belum pernah ke sana. Nah, kenalan dulu, kalau belum kenal nanti kalau dari orang pemerintah pusat tanya ke dinas nanti nggak kenal kelompok ibu nanti. Iya Pak, nanti insya Allah dalam minggu ini Pak. Baik, silakan. Yang lain, ayo. Masih ada sedikit waktu ini, silakan Bapak Ibu yang mau. Iya Pak, bertanya Pak. Oh silakan. Ini tanya sama Bu Dara ya, Bu Dara. Ibu kan mungkin sudah sangat berpengalaman di mitra atau kerjasama gitu kan, salah satu mitra atau di KPT juga ya, Ibu Bina mungkin tadi kan panjang lebar yang sudah dijelaskan gitu. Bu, saya kan sudah punya ini Bu, sudah punya KPT gitu kan, sudah terbentuk dalam arti kepengurusan dan organisasinya gitu kan di desa itu, cuman sampai sekarang itu Bu memang belum ada yang memang kerjasama gitu Bu, kerjasama di bidang peternakan breeding gitu Bu. Yang sudah jalan sih mitra sama Juang Jaya, mungkin Ibu juga tahu di desa Bumi itu sudah ada mitra satu orang, satu kelompok, dan itu masih baru dan percobaan gitu kan. Maksud saya di sini tuh bagaimana sih Bu nanti ke depan gitu ya, harapannya itu karena memang sudah terbentuk KPT, dan kalau saya memang basic saya di peternakan Bu, gitu kan, secara lokasi dan semua itu sudah sangat upil lah dalam arti gitu. Nah, itu bagaimana ke depan itu bisa menjalin yang memang kaitannya agar bisa kayak KPT maju sejahtera gitu Bu. Harapannya ataupun arahannya atau program apa sih yang kira-kira bisa kami ambil untuk mengembangkan di desa kami gitu Bu. Mungkin itu sama Pak Agus ya. Nanti ke depan ya mudah-mudahan bisa silaturahmi gitu. Gitu. Siap. Ya, silakan Dokter Dara. Iya, kalau dari Dara sih maksudnya dari kami sendiri, kalau Bapak sudah bekerja sama Juang Jaya itu sebenarnya sudah nilai plus ya Pak ya. Karena Juang Jaya itu selektif. Jadi Juang Jaya itu tidak mau bekerja sama dengan sembarangan orang gitu. Jadi dia benar-benar yang dia seleksi yang bagus itu yang dia kerjasamakan gitu. Nah, kalau misalnya Bapak mau meningkatkan kerjasama lagi dengan pihak luar, yang kami hanya bisa memberi saran adalah manfaatkan teknologi Pak, jual dirinya. Dalam artian tadi kalau misalnya Pak Punjono sempat bilang, kenalan dulu dong Bu In sama dinas kayak gitu. Nah, itu yang harus Bapak lakukan sebenarnya. Kenalan dengan dinasnya, dengan Pak Arsyad, kenalan Pak gitu. Jadi atau dengan kepala dinasnya kepala dinas Bandar Lampung. Nah, jadi yang penting adalah Bapak harus dikenal gitu. Ketika dikenalnya terutama yang baik-baik ya Pak ya. Jadi kalau sudah dikenal kelompok Bapak, oh kelompok A ini bagus sekali, kelompok Pak Iwan ini bagus sekali segala macam ini itu. Nah, pasti itu ya kayak KPT sekarang Pak. Jadi KPT itu tinggal duduk aja, nanti mereka orang yang butuh yang akan datang gitu. Tapi tadi harus dikenal gimana cara membuat diri terkenal tadi, aktif di media sosial. Kalau KPT ini aktif sekali ya Pak di Facebook ya, mereka selalu upload ini itu, jadi orang tahu gitu. Kenalan dengan, maksudnya tidak malu untuk berkenalan dengan siapa saja gitu, baik dari dinas provinsi, dinas daerahnya, bahkan yang di luar daerah gitu, bahkan sampai ke kementerian gitu. Jadi pede aja. Kadang kita di kelompok itu kadang suka tidak pede gitu. Aduh, saya kelompok nih ada dari kementerian nih, saya malu nih. Nah, itu jangan Pak. Kalau Bapak bagus, tunjukkan gitu. Jadi kalau misalnya ada kunjungan, ya udah tunjukkan, kunjungannya tempat saya aja gitu. Kalau mereka sudah melihat sekali dan dilihat bagus, apalagi Bapak sudah bekerja sama dengan Juang Jaya, nah itu sebenarnya nilai plus sih Pak. Gitu ya Pak Agus ya? Ya, saya tambahin Mas. Ya. Saya tambahin Mas Adi Iwan. Ya. Jadi untuk bermitra dengan Juang Jaya itu tadi butuh seleksi yang sangat ketat ya Mas. Ya, butuh seleksi. Tadi sudah disampaikan Bu Dara, sampai sudah kerjasama dengan Juang Jaya itu
manfaatkan, Mas. Masih 60-40, Mas. Masih ya? Iya, Pak. Nah, itu di kelompok kami juga ada, Mas. Jadi di KPT juga kerjasama dengan Juang Jaya. Ada satu kelompok yang kebetulan mengelola kerjasama itu dengan Juang Jaya. Jadi KPT juga kerjasama dengan Juang Jaya. Itu. Nah, kalau sampai sudah dapat kepercayaan dari Juang Jaya, manfaatkan itu, Mas. Nah, jangan sampai enggak, harus pertahankan kalau sampai bisa benar-benar mampu untuk ngopeni sapi itu. Nanti siapa tahu program 1000 desa tahun depan ke tempat Mas Iwan gitu ya Pak Agus ya? Iya, bisa jadi Pak. Ya Pak, doanya seperti itu Pak. Amin. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang mungkin harus diingat semua, KPT Maju Sejahtera ini sudah dalam tanda kutip sudah mulai berjuang dari 2012 ya Pak Agus ya? Ya. Dan kelompok-kelompoknya sendiri sudah jauh sebelum itu tentunya kan Pak Agus? Iya, betul. Nah, jadi Bapak Ibu jangan bayangkan sekarang membuat kelompok, sekarang mengembangkan kelompok langsung seperti Maju Sejahtera. Wah, itu nanti berat itu. Jatuh ya, bangun juga Pak kami Pak. Oh, itu cuma saya belum lihat jatuhnya Pak Agus. Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mohon maaf ini sesi kita sudah habis. Sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Agus dan Dr. Dara atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kelompok dari Bapak Ibu peserta pelatihan ini semua bisa berkembang lebih dari kelompoknya Pak Agus. Jadi Pak Agus jangan minder ya Pak ya. Besok kalau tiba-tiba, loh kok ada kelompok yang lebih dari Maju Sejahtera. Nah ini mungkin berkat pelatihan kita hari ini. Iya. Ya, berkat dorongan Pak Agus, dorongan Dr. Dara, kelompok-kelompoknya bisa bagus. Dan tentu jangan khawatir program-program selain ICCB juga masih banyak kan. Tadi sampaikan Pak Agus 1000 desa itu kalau nggak salah baru tahun ini. Kalau ICCB kan kayaknya sudah nggak ada lagi ya yang baru ya, Dr. Dara ya. Sudah kan istilahnya phasing out. Nah, tapi kalau yang kementerian ini kan baru tahun pertama. Nggak tahu nanti tahun kedua, ketiga nggak tahu ya. Tapi yang jelas 1000 desa itu baru tahun pertama ini. Nah, mungkin nanti akan ada program-program yang lain. Ya mudah-mudahan nanti itu nyemplok atau apa ya. Mendarat di kelompok Bapak Ibu semua. Ya. Jadi jangan khawatir, persiapkan kelompok masing-masing, kembangkan kelompok masing-masing, sehingga menjadi lirikan atau pihak-pihak lain yang ingin bekerja sama dengan kelompok Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Kita akhiri sesi ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.